Saya itu pernah antri ATM, kemudian di dalam itu orang ngambil ATM, ngambil uang, kemudian dia hitung lagi tuh. Dia ambil 2,5 juta, kemudian dia hitung lagi. Terus karena lama, saya masuk tuh, kata saya, Pak gak usah dihitung lagi lah, itu kan dari mesin. Oh kata dia, jangankan sama mesin yang buatannya manusia, sama manusia buatan Tuhan, saya tidak percaya. Karena kalau tidak begitu, meskipun dia gak korupsinya karena ada CCTV. Gak korupsinya karena ada bos, gak korupsinya karena takut dia ketangkep kalau dia korupsi. Bukan menjadi komitmen moral dia. Saya kemarin di KPK, saya bilang KPK itu kalau dalam perspektif Islam singkatannya Komisi Pemberantasan Kekafiran. Karena kenapa? NU dan Muhammadiyah bertahun-tahun yang lalu itu sudah sepakat bahwa korupsi itu atau koruptor itu kafir. Anda bisa cek tuh bukunya. Itu kesepakatan bersama NU dan Muhammadiyah bahwa koruptor itu kafir. Masalahnya di sini kan masih dihalus-haluskan tuh. TV-TV di kita, government sibuk cuma menyensor sensualitas. Iya kan? Kalau dada dibeler dikit. Padahal di beberapa negara seperti di Jerman, TV-TV yang ada jam tayang di anak-anak nggak boleh nyiarin sesuatu yang seolah-olah duit itu gampang. Misalkan kamu bikin sinetron, terus ada duit tercelecer nggak boleh ditayangin di jam anak-anak. Anak-anak jangan sampai mengira bahwa nyari duit itu gampang. Di sini gimana mau menginstall? Dari kecil anak-anak tidak ditanamkan bahwa nyari duit itu gampang. Oke? Pertanyaan gue untuk Habib, gimana kita menginstall itu kalau sistem nggak mendukung? Arti awalnya, kenapa? Kalau enggak, mati itu diduga citain, hidup ini dianggap sesuatu, maka orang korupsi. Padahal, ini aku sarungku sarung Toraja. Di Toraja kematian disambut happy, aslinya di Medan, di Jawa juga gagah, karena masih ada. Tapi enggak tahu, mungkin dugaanku 50-an, innalillah diterjemahkan turut berduka cita. Orang jadi gila dunia. Aku sejak tahun 2010 setiap ada orang mati, selamat tinggal, utang rasaku, sampai jumpa. Cuma kan masalahnya tadi, agama pun seringkali dijelaskan secara formalistik, ritualistik. Tidak secara substansi yang kokoh. Sehingga kemudian ada orang naik haji pakai duit korupsi itu. Ada orang nerima duit karena dia tokoh agama, dia bilang, ini bukan korupsi, ini sedekah dari umat saya. Karena positioning saya, pejabat iya, kiai iya. Pejabat iya, habib iya. Pejabat iya, ustadz iya. Sehingga dia bisa tuh mengecoh dengan sedemikian rupa, oh ini bukan. Dan lain sebagainya. Habib Jafar nih, pas. Soal tadi juga, bahaya laten korupsi, Bib. Apakah juga mungkin ada rasionalisasi ketika orang-orang melakukan, ya masih kecil lah, ini cuman rasa terima kasih, ini cuman karena memang tugas saya, orang merasa terbantu, ya udah dapat sedikit, berapa persen lah cuman, dianggap gak dosa gitu, Bib. Oke, pertama-tama soal rokok di kereta itu, Mbak, agak problematik gitu. Jadi aturan itu harus strategis juga. Karena hukuman bagi orang yang merokok di kereta itu adalah diturunkan di stasiun terdekat setelah dia ngerokok. Masalahnya kalau memang itu tujuan dia, berarti dia bisa ngerokok itu. Kan iya, saya mau turun di stasiun Bandung, ya udah di perjalanan menuju stasiun Bandung dia ngerokok aja. Terus tiba-tiba bapak ngerokok, bapak harus turun. Ya saya memang mau turun di sini. Berarti di Cimahi kita ngerokoknya ya. Itu dia, itu dia. Atau kalau mau ke Surabaya ngerokoknya di Mojokerto. Iya. Betul. Jadi lumayan ya diturunin. Nah dari sana saya mau menggarisbawahi tentang pentingnya pendekatan strategis untuk kemudian menyelesaikan berbagai masalah termasuk masalah korupsi ini. Karena kalau strateginya tidak tepat, tadi yang digarisbawahi, alasan itu bisa dibuat kapan saja, di mana saja, dan bentuknya apa saja. Saya dan Mbah Sujiwo Tejo ini sama-sama Madura, kami Madura swasta tapi. Gimana tuh? Tapi saya lebih asli. Iya, kita lahir di Jawa Timur. Madura Arab. Situbondo, kemudian Bondowoso, tapi budaya kita itu Madura. Kata orang Madura itu begini,
Alas itu hutan dalam bahasa Madura. Alas itu seluas apapun Anda bisa hitung. Mau berjuta-juta hingga bermiliar-miliar hektar, Anda tetap bisa hitung itu alas. Tapi kalau alasan, itu gak bisa Anda hitung. Maka bagaimana kemudian si polisi ini harus lebih canggih, lebih strategis dari malingnya. Bagaimana kemudian KPK, kemudian Inspektorat Jenderalnya itu harus lebih strategis, lebih cerdas dari koruptornya. Makanya Nabi itu salah satu sifat utama yang wajib ada pada Nabi itu adalah cerdas. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Fatona itu apa? Cerdas. Ketika Musa itu ketemu Fir'aun bilang, wahai Musa, saya ini Tuhan kamu. Kemudian kata Musa, enggak. Tuhan dirimu sendiri, Tuhan saya adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Enggak, saya Tuhan kamu juga, kata Fir'aun. Kemudian kata Musa, kalau kamu adalah Tuhan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Terus Tuhan mbah-mbahnya kamu, Tuhan nenek moyang kamu, Tuhan ayah dan kakek kamu itu siapa? Fir'aun terheran-heran, oh iya ya, kalau saya Tuhan, berarti kemarin-kemarin Tuhannya siapa? Masa Tuhan baru lahir sekarang? Itu kan logis, strategis, sehingga memukul mundur Fir'aun yang digdaya dan mega koruptor itu. Jadi bagaimana kemudian strategi itu? Nah, masalahnya kemudian kita seringkali hanya berfokus kepada sistem, tapi tidak kepada humannya, tidak kepada orangnya. Kita membuat sistem anti korupsi dengan sebaik-baiknya, tapi tidak diinstal kepada setiap orangnya. Yang dilakukan hanya eksternalisasi, tapi tidak internalisasi. Masalah eksternalisasi, masalah sistem anti korupsi itu, secanggih-canggihnya sistem, tetap bisa diakali. Kalau dalam filsafat itu disebut sebagai rasio instrumental. Akal yang digunakan untuk ngakali dengan tujuan membodohi orang. Akal untuk membodohi itu dua kata lucu tuh. Paradoks tuh, akal untuk membodohi. Tapi faktanya bisa itu terjadi. Makanya yang diperlukan bukan hanya sistem anti korupsi. Tapi diinstal, internalisasi sistem itu kepada setiap orangnya. Sehingga tadi terbentuk komitmen, kemudian positioning mental, dan budaya anti korupsi pada orangnya. Karena kalau sistem... Sorry, Beb. Saya nih, Okay. Mbak Tejo ya. Oh, yeah. Saya mau menunjukkan betapa sistem itu rapuh sekali. Dan kalaupun orang taat kepada sistem, taatnya itu karena takut, ketahuan. Bukan karena anti korupsi. Saya kasih contoh. Itu di kampung saya di Bondowoso, Mbak Tejo. Saya itu pernah antri ATM. Kemudian di dalam itu orang ngambil ATM, ngambil uang. Kemudian dia hitung lagi tuh. Dia ambil 2,5 juta. Kemudian dia hitung lagi. Terus karena lama, saya masuk tuh. Kata saya, Pak gak usah dihitung lagi lah. Itu kan dari mesin. Loh kata dia, jangankan sama mesin yang buatannya manusia. Sama manusia buatan Tuhan, saya tidak percaya. Sistem itu bisa diakali. Dan faktanya begitu. Saya ke beberapa bank, saya gak nyebut banknya. Ada satu bank, saya itu store tunai 1 juta, masuknya 800.000. Yang 200 itu gak kehitung oleh sistemnya. Artinya akhirnya kita telepon call centernya. Artinya bagaimana kemudian sistem yang tereksternalisasi itu diinstal untuk diinternalisasi pada person per personnya. Karena kalau tidak begitu, meskipun dia gak korupsinya karena ada CCTV. Gak korupsinya karena ada bos. Gak korupsinya karena takut dia ketangkep kalau dia korupsi. Bukan menjadi komitmen moral dia untuk menjadi pribadi yang tidak korupsi. Itu saya rasa poin utamanya. Karena itu harus masuk tuh nilai-nilai budaya, kemudian nilai-nilai agama, untuk kemudian membangun internalisasi sistem anti korupsi. Kurang apa itu agama? Saya kemarin di KPK, saya bilang KPK itu kalau dalam perspektif Islam singkatannya Komisi Pemberantasan Kekafiran. Karena kenapa? NU dan Muhammadiyah bertahun-tahun yang lalu itu sudah sepakat bahwa korupsi itu atau koruptor itu kafir. Anda bisa cek tuh bukunya.
Itu kesepakatan bersama NU dan Muhammadiyah bahwa koruptor itu kafir. Masalahnya di sini kan masih dihalus-haluskan tuh. Oh itu korupsi, nggak mau disebut maling. Oh itu jangan pakai jaket orange dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam itu kurang apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah rezekinya. Wala in kafartum, kalau kamu kafir dengan korupsi, maka azab itu akan pedih. Kafir, koruptor itu kafir kalau dalam Islam. Sehingga ketegasan itu perlu dicun ke setiap orang bahwa resikonya itu akan buruk sekali bagi setiap person. Berarti benar pertanyaan tadi saya Mbah Tejo soal menginternalisasi budaya anti korupsi itu. Ya, pertama pertanyaan internalisasi menginstall itu. Pertanyaanku, gimana kalau tidak serentak? TV-TV di kita, government sibuk cuma menyensor sensualitas. Iya kan? Kalau dada dibeler dikit. Padahal di beberapa negara seperti di Jerman, TV-TV yang ada jam tayang di anak-anak nggak boleh nyiarin sesuatu yang seolah-olah duit itu gampang. Misalkan kamu bikin sinetron, terus ada duit tercelecer nggak boleh ditayangin di jam anak-anak. Anak-anak jangan sampai mengira bahwa nyari duit itu gampang. Di sini gimana mau menginstall? Dari kecil anak-anak tidak ditanamkan bahwa nyari duit itu gampang. Oke, pertanyaan gue untuk Habib. Gimana kita menginstall itu kalau sistem nggak mendukung? TV cuma ngurusin ciuman, ini gitu. Padahal ciuman kan penting kan gitu loh. Gitu loh. Loh, aku lebih setuju, oke, kalau TV menyensor ciuman, perang atau demo, larang juga. Jangan sampai anak-anak tahu bahwa mahasiswa bisa ngelempar polisi, polisi bisa ngelempar mahasiswa, tapi anak-anak tidak tahu bahwa manusia bisa saling mencintai. Jadi maksudku gini, boleh terus enggak? Boleh Mbah. Install yang pertama, bagaimana menginstall itu kalau sistem nggak mendukung? Satu, acara televisi tentang jor-joran itu dibiarkan sama government? Ada nggak sih government? Ada ya? Dibiarkan tuh. Yang kedua, gimana kita minta KPK seperti itu kekafiran? Wong aku pernah ceramah di KPK, yuk kita hentikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu jangan diterjemahkan turut berduka cita. Tapi dari Tuhan kembali ke Tuhan kan artinya, arti awalnya. Kenapa? Kalau enggak, mati itu diduga citain, hidup ini dianggap sesuatu. Maka orang korupsi. Padahal, ini aku sarungku sarung Toraja. Di Toraja kematian disambut happy. Aslinya, di Medan, di Jawa juga gagah. Karena masih ada. Tapi enggak tahu, mungkin dugaanku 50-an, innalillah diterjemahkan turut berduka cita. Orang jadi gila dunia. Aku sejak tahun 2010 setiap ada orang mati, selamat tinggal, utang rasaku, sampai jumpa. Gak ada turut berduka cita. Dunia ini sementara sehingga gak perlu korupsi. Ya gimana Habib, bener gak tuh? Mungkin gara-gara tekanan gaya hidup itu kemudian yang paling banyak mendorong orang korupsi. Menurut Habib? Bagi saya tadi itu, bagaimana kalau sistemnya gak beres? Ya memang problemnya di sana. Bagaimana kalau sistem itu tidak dibuat untuk mencegah, tapi dibuat hanya untuk memberantas. Bagaimana kalau sistem dibuat bukan untuk menyadarkan, tapi dibuat sebatas untuk menimbulkan efek ketakutan, bukan efek jera kepada koruptor-koruptor itu. Karena itu dari awal segala sistem itu dibuat dengan orientasi untuk bisa diinstal dalam internalisasi setiap personnya itu. Sehingga kemudian mereka tahu persis bahwa korupsi itu bukan hanya dosa, korupsi itu tolol. Karena kenapa? Saya katakan korupsi itu bodoh sekali. Karena begini. Orang mau dikasih gaji semahal apapun, kalau mentalitasnya mentalitas korupsi, itu dia akan tetap korupsi. Karena kalau kata Quran, innahu huwa aghna wa aqna. Quran itu ketika menjelaskan Sulaiman sebagai sosok yang paling kaya di muka bumi ini, tidak hanya menegaskan kekayaan duitnya, tapi kekayaan hatinya. Karena kekayaan kata Tuhan itu adalah soal kondisi mental dan hati, bahwa saya merasa cukup. Walaupun sedikit, kalau cukup kaya. Walaupun banyak, kalau nggak merasa cukup tetap dia akan kurang. Gaji seberapa besar pun kalau tidak ada nilai itu, ya percuma akhirnya. Maka kemudian yang dibangun adalah kesadaran bahwa
Misalnya ya, kita ini sudah punya duit. Misalnya katakanlah kita sudah bisa membeli kopi seharga 5 juta, 1 gelas. Katakanlah, saya mau menjelaskan betapa bodohnya korupsi itu. Katakanlah betapa bodohnya korupsi itu. Anda punya uang 5.000, Anda bisa membeli kopi saset di warung kopi. Starbucks keliling tuh. Ya, orang masih boikot orang Madura itu melawan itu. Anda masih. Ya udah kesebut tadi Habib. Iya, itu pasif sekali itu. Kemudian yang kedua, Anda punya uang 50.000, Anda bisa ngopi di kafe-kafe yang ada di mall-mall. Anda punya uang 500.000, Anda bisa beli kopi terbaik di Indonesia dari Kawah Ijen tuh, kopi luwak. Anda mungkin punya uang 5 juta, Anda bisa beli kopi terbaik di dunia, di antaranya dari Brazil. Kemudian Anda kalau sudah 50 juta, itu Anda mau beli kopi apa? Itulah anomalinya. Pada batas tertentu, uang itu ada batasnya. Sehingga kalau Anda memiliki kerakusan yang lintas batas, maka itu kebodohan karena gak bisa beli apa-apa. Maka internalisasi itu yang terpenting. Sistem itu tidak hanya tentang coding, tapi tentang narasi kepada orang-orang bahwa korupsi itu bodoh, kafir, dan apapun lah bahasanya. Dan tidak perlu tadi sensor-sensor dengan bahasa. Itu menarik koruptor. Habib Jafar. Apakah memang mungkin ada juga penilaian dosa korupsi itu tidak sebesar dosa maksiat mungkin tadi yang akhirnya disensor di pertelevisian kita misalnya. Karena itu itu dosa banget. Sedangkan korupsi mungkin ada yang menganggap akhirnya itu gak terlalu dosa gitu. Makanya di pesantren itu Anda bukan hanya korupsi yang diberantas. Titik awal dari korupsi itu sudah ditegakkan semengerikan mungkin. Yaitu apa? Gosop. Gosop itu dalam bahasa Islam itu meminjam tanpa izin. Jadi kita pakai sendal orang dari masjid ke asrama tanpa izin itu disebutnya gosop. Gosop itu dalam Islam disebut sebagai dosa besar bukan hanya dosa. Itu minjam tanpa izin aja. Jadi, kalau korupsi itu sudah terlalu jauh kemana-mana. Sekedar gosop aja itu sudah dosa besar, apalagi korupsi. Cuma kan masalahnya tadi, agama pun seringkali dijelaskan secara formalistik, ritualistik. Tidak secara substansi yang kokoh. Sehingga kemudian ada orang naik haji pakai duit korupsi itu. Ada orang nerima duit karena dia tokoh agama, dia bilang, ini bukan korupsi, ini sedekah dari umat saya. Karena positioning saya, pejabat iya, kiai iya. Pejabat iya, habib iya. Pejabat iya, ustadz iya. Sehingga dia bisa tuh mengecoh dengan sedemikian rupa. Oh ini bukan. Dan lain sebagainya. Dan kalau secara agama itu beres sebenarnya urusan-urusan itu. Gratifikasi itu pernah terjadi kepada seorang sahabat namanya Al-Udbiyah. Al-Udbiyah itu pernah menerima duit, dia gak korupsi. Niatnya, dia ambil duit itu kemudian ketahuan sama sahabat lain dilaporkan ke Nabi Muhammad. Kemudian dia bilang, Nabi saya gak korupsi. Karena saya itu biasa menerima duit begini sebagai tokoh masyarakat di sekitar lingkungan saya. Kemudian kata Nabi Muhammad, kira-kira kalau posisi kamu tidak menjadi pejabat dari negara Madinah yang saya bangun, duit itu sampai enggak ke kamu? Kalau jabatan kamu dicopot, kira-kira duit itu akan juga sampai enggak ke kamu? Kata dia, ya enggak akan sampai. Ya itulah yang disebut gratifikasi itu. Duit sampai ke kamu bukan sebagai person, tapi dengan atribusi-atribusi kepejabatan kamu. Tepuk tangan boleh dong untuk Habib Jafar.